Baliho Anas getarkan Cikeas, Jokowi pun hampir lupa sapa AHY, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada hal menarik yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari. Presiden Jokowi menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke-50 Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Dalam memberikan kata sambutannya, banyak hal yang disinggung oleh Presiden Jokowi, salah satunya terkait pemilu 2024. Tentu saja Presiden Jokowi mendoakan kesuksesan PPP dalam pemilu legislatif. Kemudian Presiden Jokowi bertanya siapa capres yang bakal diusung oleh PPP, sambil menyebut bahwa para capres atau cawapres hadir di acara itu. Lalu beliau menyapa mereka satu persatu, dari Prabowo, lalu Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Namun Presiden Jokowi kemudian menyebut bahwa beliau hampir lupa ada AHY juga di sana. Saya sangat cenderung untuk menganggap bahwa Presiden Jokowi itu bukannya hampir lupa sama AHY, namun memang sengaja mau godain AHY. Menyeratkan bahwa AHY itu bukan orang yang sama pentingnya dengan orang-orang yang lebih dulu disapa oleh Presiden Jokowi. Dibandingkan dengan Prabowo, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD, AHY ini seakan gak ada apa-apanya. Gak selevel dengan mereka itu ya gak sih? Sementara SBY ini kan beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang merendahkan Presiden Jokowi, seperti menyebut Presiden Jokowi tinggal gunting pita di proyek-proyek infrastruktur yang katanya sebelumnya sudah hampir selesai di era SBY. Juga menyebut bahwa rakyat hidup lebih baik di era SBY, sampai rakyat itu katanya rindu sama kepemimpinan SBY dan Partai Demokrat. Hingga menyebut bahwa kondisi Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Mungkin Presiden Jokowi sekalian mengingatkan bahwa AHY hanya bisa memuji-muji bapaknya. AHY kan gak bisa menunjukkan prestasinya sendiri, lah kok mau nyapres. Oleh sebab itu Presiden Jokowi menyapa para capres atau cawapres yang memang sudah ketahuan kinerjanya, seperti Prabowo, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Beliau tahu dong, kan semuanya menteri-menterinya di kabinet presiden. Dengan menempatkan jeda dan membedakan bahwa AHY hampir terlupakan, itu kan sama dengan menyentuh bahwa AHY ini gak jelas kinerjanya. Gak jelas pernah ngapain aja buat rakyat dan gak jelas kerja nyatanya. Presiden Jokowi itu selalu update loh dengan kejadian-kejadian terkait 2024. Semua manuver-manuver partai dan kelakuan para elit politiknya, beliau pasti tahu sepak terjang mereka yang disebut-sebut sebagai bakal capres atau cawapres 2024. Terlebih bakal koalisi yang katanya akan membawa perubahan di Indonesia. Sementara Presiden Jokowi dan jajarannya kan sudah kerja keras membangun dan menjaga bangsa dan negara ini. Lalu berjuang keras melewati pandemi dan berbagai krisis. Tiba-tiba ada 3 partai yang mengusung bakal capres dengan menawarkan perubahan. Kurang ajar kan itu? Saya kira Presiden Jokowi juga tahu soal adanya baliho besar dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang sekarang masih menjalani masa hukumannya di penjara. Anas ini dipenjara karena kasus gratifikasi mobil dan korupsi proyek Hambalang. Dengan masa jabatan selama 8 tahun, Anas ini diperkirakan akan bebas pada bulan April 2023. Sebentar lagi akan bebas. Nah, baliho raksasa Anas Urbaningrum ini diletakkan di lokasi yang sangat strategis, yakni di kawasan Cibubur yang dekat dengan kediaman SBY, Cikeas. Baliho ini bertuliskan "Tunggu beta balik" atau "Tunggu aku kembali". Ini balihonya memang super gede ya. Di gambar itu kan kelihatan perbandingannya dengan mobil dan motor. Sebesar itu ya, lebih besar ketimbang baliho AHY yang pernah saya lihat di kawasan Salemba. Kelihatan sekali bahwa baliho itu dibuat, diposisikan sebagai sebuah ancaman. Buat mereka yang merasa saja ya, tapi kalau buat kita sih ya seru-seru aja. Mengenai siapa yang memasang baliho itu, sebuah media online, Merdeka.com, memuat pernyataan dari ex-kader Partai Demokrat Mirwan Amir. Menurut Mirwan Amir, dia mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang baliho itu. Akan tetapi Mirwan menyebut bahwa yang memasang adalah para kader PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi maksudnya Mirwan ini tahu tapi nggak tahu siapa persisnya gitu ya. Nah, PKN sendiri merupakan partai yang didirikan oleh para loyalis Anas. Mereka-mereka yang setia sama Anas Urbaningrum, antara lain mantan anggota DPR dari fraksi Demokrat, Mirwan Amir, ex-pengurus Demokrat, Ian Zulfikar, aktivis HMI Arsal Hardi, wartawan dan fotografer Bobby Triadi, serta Sri Mulyono yang kini menjabat Sekretaris Jenderal PKN. Saat ini Ketua Umum PKN dijabat oleh I Gede Pasek Suardika dan juga merupakan mantan kader Demokrat. Nah,
dan ini sudah lolos sebagai peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 9. Nomornya bagus ya, kalau Partai Demokrat memakai nomor urut yang sama dengan yang dulu di pemilu 2019, yaitu 14. Katanya sih karena nomor 14 itu kalau ditambah huruf S di depan dan huruf P di belakang, maka bacaannya menjadi siap atau siap. Oh, kayak baliho AHY siap itu dong ya, yang dulu dipasang pada tahun 2018, tapi gak pernah jelas siapnya buat apa. Kalau yang sekarang sih sudah dijelaskan, siapnya itu siap menyongsong pemilu 2024. Di sisi lain, Anas Urbaningrum juga dinyatakan siap kembali terjun ke dunia politik setelah bebas nanti. Yang menyatakan adalah Sekjen PKM Sri Mulyono kepada media. Menurut Mulyono, intervensi pemerintahan SBY terhadap KPK agar Anas segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang adalah bukti penzaliman yang nyata. Bahkan kata Mulyono, patut diduga bahwa SBY telah melakukan korupsi secara terbuka, yakni meminta KPK untuk menetapkan status hukum Anas Urbaningrum. Apalagi setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka, SBY kemudian mengambil kepemimpinan Partai Demokrat selama 8 tahun, lalu mewariskannya kepada AHY. Menurut Mulyono, selama di penjara Anas tidak pernah kesepian, karena setiap hari teman-temannya dari Sabang sampai Merauke antri mengunjunginya. Anas disebut sudah bangkit dan siap kembali terjun ke dunia politik. Wah, siap jadi saingan Partai Demokrat dan siap pula berhadapan dengan AHY dong ya. Anas memang masih sangat populer di media sosial. Misalnya di Twitter, itu followersnya mencapai lebih dari 990.000. Untuk orang yang sedang menjalani masa tahanan di penjara, di mana akun media sosial ini dikelola oleh admin, maka pencapaian jumlah followers sebesar itu cukup impresif, cukup hebat ya. Cukup untuk terus mempertahankan nama Anas di depan publik selama bertahun-tahun dirinya di penjara. Sehingga setiap ada kelakuan Partai Demokrat yang tidak disukai publik, seperti misalnya menyerang Presiden Jokowi, maka para netizen tidak lupa untuk menyertakan berita media perkataan epik Anas pada tahun 2014 silam. Pasti ingat dong kata-kata Anas yang ini, seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Mas Ibas ke KPK. Ini perkataan terseram buat Cikeas. Dulu kan yang bilang ini di penjara, sekarang dalam hitungan bulan yang bersangkutan bakal bebas dari penjara. Nah, saat itulah yang sedang dinanti-nantikan oleh publik dan Presiden Jokowi tentunya. Apakah Anas akan mengulangi kejadian dulu oleh Antasari Azhar pada waktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam? Ketika itu mantan Ketua KPK yang beberapa bulan sebelumnya mendapatkan status bebas bersyarat tiba-tiba saja berkicau. Antasari mengungkapkan adanya pesan dari SBY untuk tidak menahan besan SBY, Aulia Pohan. Namun Antasari menolak permintaan itu. Dan 2 bulan sesudah pesan itu disampaikan ke Antasari, dirinya tersandung kasus pembunuhan itu. Oleh sebab itu Antasari menduga adanya kriminalisasi di balik kasus itu. Info heboh itu diungkapkan Antasari sehari sebelum hari pencoblosan di Pilkada DKI. Dan menurut SBY, Antasari melakukan hal itu untuk membuat pasangan AHY Silviana Murni kalah. Nah, apakah Anas akan mengulangi kehebohan itu yang bakal mempengaruhi perolehan suara Demokrat di pemilu 2024? Saya kira ini ketakutan terbesar yang dirasakan oleh Cikeas. Namun, ada pula netizen yang berspekulasi soal kemungkinan Anas ini, seperti Andi Malarangen. Andi itu kan sesudah bebas dari penjara, lalu kembali ke politik masuk Partai Demokrat, dan sekarang menjadi salah satu petinggi Demokrat. Apakah ada kemungkinan Anas seperti Andi? Wah, ini menarik ya, untuk kita tunggu gimana perkembangannya. Kura-kura emang juara.